Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ihsan Biren, pemuda asal Aceh, menyampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya masyarakat Aceh dimanapun berada. Baru-baru ini telah terjadi peristiwa yang sangat menyedihkan bagi seluruh masyarakat Aceh. Tepatnya di hari Kamis kemarin telah terjadi 2 warga Aceh dipukul dan dikeroyok oleh sekelompok preman di dalam ruangan Polda Metro Jaya. Saya ulangi, pemukulan terhadap 2 warga Aceh ini terjadi di dalam ruangan Polda Metro Jaya. Jadi bukan di halaman Polda, apalagi di jalanan di luar pekarangan Polda, tetapi di dalam Polda Metro Jaya. Pengeroyokan atau pemukulan terhadap 2 warga Aceh ini dilakukan oleh preman murni, bukan aparat apalagi polisi atau sejenisnya. Ini murni dari oknum preman. Maka ingin saya tegaskan, sangat lucu rasanya dan tidak terbayangkan oleh kita sebagai masyarakat. Kenapa bisa di dalam ruangan Polda ada masyarakat ingin mendapat keadilan, datang seorang diri, tidak berdaya, tidak membawa alat apapun, apalagi membawa pasukan, apalagi membawa pengawal, seorang diri dengan beberapa kerabat, namun yang boleh masuk 1 awalnya. Namun tak disangka di dalam ruangan Polda tiba-tiba ada sekelompok manusia, yaitu preman tadi, memukul hingga korban mengalami cedera kepala. Dan saya sebagai masyarakat Aceh telah menjenguk korban, dan korban masih dirawat di rumah sakit, telah mengalami cedera kepala. Artinya ini bukan peristiwa yang biasa. Ini peristiwa yang di luar nalar manusia, khususnya masyarakat Indonesia, dan di bawah naungan Republik Indonesia yang memiliki dasar hukum. Sudah 2 hari belum terjadi penindakan apapun. Maka saya sebagai masyarakat Aceh meminta kepada Polda Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, untuk menahan dan menangkap pelaku pengeroyokan 1 kali 24 jam dan memberikan tindakan yang sesuai dengan hukum yang berlaku di negara kita. Apabila ini tidak diindahkan, maka saya pastikan seluruh masyarakat Aceh, khususnya yang ada di Jakarta, ribuan masyarakat Aceh akan datang ke Polda Metro Jaya, akan datang ke Mabes Polri, dan akan datang ke Istana Presiden untuk menyampaikan peristiwa yang sangat mempermalukan kita sebagai masyarakat. Kenapa mempermalukan? Karena tidak mungkin, seharusnya aparat polisi adalah bagian yang paling aman, apalagi aset dari Polda. Ruangan Polda Metro Jaya harusnya menjadi bagian ruangan yang teraman bagi masyarakat. Namun justru di situ masyarakat dipukul di depan polisi dan tidak terjadi penindakan langsung. Bahkan sampai saat ini pelaku pengeroyokan masih belum ditahan dan belum diselidiki. Mungkin itu yang ingin saya sampaikan. Tolong kepada seluruh masyarakat Aceh untuk menyebarluaskan ini, karena dalam waktu dekat kita akan terus memantau penindaklanjutan daripada kasus ini. Jika memang Kapolda tidak mengindahkan permintaan daripada masyarakat Aceh, maka kita mungkin akan melakukan tindakan lanjutan sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Terima kasih. Aceh musyuhu, Aceh bangsa terlebih ada herungdunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatku, sahabat AS Channel dimanapun berada, semoga sehat selalu sahabat, dan tentu saja semoga selalu dimudahkan dalam mengais rezekinya sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Sungguh miris sahabat ya, telah terjadi sebuah peristiwa yang tentu ini boleh dikatakan bisa menampar wajah kepolisian. Kenapa demikian? Karena telah terjadi sebuah peristiwa yang
cukup mengagetkan dan sekaligus mungkin memalukan ya, karena peristiwanya terjadi di ruangan kepolisian atau kantor kepolisian ya, kantor polisi, tepatnya di Polda Metro Jaya. Beritanya pun sudah diturunkan, dirilis ya di 2 media online setidaknya yang saya baca, yaitu di tribunnews.com dan di waspada.id, di mana peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis kalau tidak salah ya, hari Kamis yang lalu, dan beritanya baru saya baca di 2 media online tadi di 29 Maret 2026 ini ya, kemarin hari Minggu. Nah sahabat, tentu peristiwa ini adalah peristiwa yang tidak main-main karena peristiwanya terjadi di salah satu ruangan Polda Metro Jaya, dan tentu menurut keterangan yang disampaikan oleh Dr. Ihsan Biren telah terjadi cedera ya di kepala atau akibat pemukulan atau pengeroyokan yang terjadi pada hari Kamis lalu tersebut. Dan kalau menurut undang-undang, jika terjadi sampai luka akibat pengeroyokan, maka tidak main-main ya hukumannya. Kalau saya baca saja di sini ya, kalau seandainya itu terjadi pengeroyokan, artinya kekerasan secara bersama-sama, itu bisa diancam 5,5 tahun jika itu luka ya, hingga 12 tahun penjara jika korban itu tewas ya. Dan menurut keterangan, korban itu menderita luka di kepala ya, menurut Dr. Ihsan Biren tadi. Jadi ini tidak main-main dan merupakan sebuah pukulan bagi Polda Metro Jaya, kepolisian pada umumnya ya. Marwah kepolisian ini ternoda dengan peristiwa tersebut. Dan kebetulan pada peristiwa ini yang menjadi korban adalah, atau korban pemukulan atau pengeroyokan itu adalah warga Aceh. Tentu saja ini tidak terbatas pada warga tertentu ya. Jadi semua warga ada dalam perlindungan hukum, apalagi ini di dalam sebuah kantor polisi begitu ya. Dan mudah-mudahan video ini sampai kepada Pak Prabowo ya sebagai presiden, dan tentu saja Pak Kapolda ya, untuk segera melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan. Bahkan ini sudah dilaporkan kalau tidak salah ya dari berita tersebut oleh Forbes ya, Forum Bersatu, dan oleh TPA ya. Nah tentu ini perlu mendapat sebuah tindakan yang serius dari pihak kepolisian, karena seperti yang saya sampaikan tadi, ini sudah mencoreng nama baik kepolisian ya, yang mana peristiwa ironisnya terjadi di dalam sebuah kantor polisi ya, dalam hal ini Polda Metro Jaya. Demikian sahabat, semoga informasi ini bermanfaat dan tentu kita tetap bijak dalam menyaring informasi, dan mudah-mudahan setiap hal yang terjadi, tindakan hukum ataupun pemukulan, pengeroyokan, ini bisa diusut tuntas oleh pihak kepolisian. Dan saya yakin Polda Metro Jaya akan melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan secara seksama, cermat gitu ya. Oke, terima kasih sudah menyimak dan terima kasih sudah menonton. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu senantiasa melindungi kita lahir dan batin dari berbagai gangguan, baik lahir maupun batin. Amin ya rabbal alamin. Tetap semangat, tetap sehat, dan tetap menjaga akal waras kita. Dan terima kasih sudah menyimak sampai tuntas. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka.